Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Safety, semangat pagi dan mari keluarkan energi positif kita untuk berkarya, kreatif, inovatif, dan solutif. Obsesi pagi ini saya akan membahas bagaimana sih kita mengatasi permasalahan K3 atau safety di tempat kerja kita. Terkadang permasalahan safety beragam ya, dari yang sederhana sampai yang kompleks. Misalkan pelanggaran golden rule, adanya kecelakaan dari skala kecil, sedang ataupun besar yang bisa merepotkan semua pihak. Nah, kecelakaan sebenarnya salah satu konsekuensi ya kalau kita tidak melakukan kontrol dengan baik, itu dari sisi pengawasan. Kalau dari sisi karyawan, adanya faktor kondisi tidak aman, tindakan tidak aman, termasuk juga bagaimana secara sistem keselamatan ini belum diatur secara komprehensif. Ya, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share untuk mendukung terus channel ini. Baik, di sini saya akan kupas ya bagaimana menyelesaikan masalah K3 secara sederhana, tapi bisa diaplikasikan dengan praktis. Sudut pandang yang pertama dari ilmunya statistik, kita harus lihat bagaimana analisa dari statistik keselamatan di tempat kerja kita terlebih dahulu. Buatlah dengan komprehensif sesuai dengan hasil investigasi yang ada, sehingga kita bisa merumuskan apa yang harus kita lakukan untuk melakukan risk assessment, pelatihan, kemudian pengawasan, ya, evaluasi program, termasuk teknik edukasi, dan juga optimalisasi dalam melakukan persiapan pekerjaan, baik dari sisi kesiapan personel, termasuk kompetensinya, ya, alat, ya, kemudian lingkungan kerjanya, bagaimana juga kita mengidentifikasi awal dengan tools ya, secara sederhana dengan JSA. Nah, itu dari sudut pandang statistik, tetapi harus komprehensif ya, datanya harus clear ya, sehingga bisa menjadi rekomendasi yang sistematis untuk kita lakukan perbaikan. Yang kedua, dari sudut pandang pengawasan. Kita perlu lihat pengawasan yang ada saat ini apakah sudah sesuai dengan tujuan organisasi. Artinya untuk melihat strategi ini, kita harus duduk bersama nih di lini manajemen. Apakah sudah cukup dengan skup pekerjaan, entah itu pekerjaan ringan, sedang, ataupun berisiko tinggi. Yang ketiga, dari sudut pandang risk assessment. Risk assessment ini idealnya juga kita harus melakukan dengan detail dan komprehensif. Maksudnya adalah detail per activity, komprehensif artinya mencakup keseluruhan, baik dari sisi proses, legal, melibatkan komponen personil yang sudah dibekali pelatihan risk assessment, tahu mengenai operasional, sehingga rumusannya dalam risk assessment ini benar-benar mendetail. Berikutnya dari sudut pandang pelatihan, kita harus lihat apakah pelatihan yang ada di tempat kita saat ini masing-masing sudah sesuai dengan prototipe aktivitas atau profil risiko yang ada di tempat kita. Beberapa kuncinya yaitu bagaimana modul pelatihannya disiapkan dengan baik. Yang kedua, modul ini tentunya perlu direview ya, mengacu dari pengalaman terbaik selama melakukan pekerjaan. Yang kedua, dari shop manual. Yang ketiga, dari sisi best practice ya, bagaimana kita memberikan contoh-contoh aplikasi praktis. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh dilakukan, sehingga dalam memberikan pelatihan ini benar-benar firm ya, sesuai dengan harapan dan tujuan organisasi. Tentunya material pelatihan ini juga harus diupdate ya seiring perkembangan waktu, termasuk juga adanya perubahan standar atau hal yang menjadi concern khusus dari perusahaan.
Berikutnya kita juga lihat dari sudut pandang kompetensinya kalau training ini. Bagaimana trainernya? Apakah sudah ada syarat terpenuhi untuk menjadi trainer? Entah itu training internal, eksternal, atau kompetensi teknis, operasional, ataupun safety yang harus kita lengkapin. Kalau bicaranya mengajar, ini bukan hanya sekedar mengajar, tapi bisa memadukan antara praktek di lapangan, sistem keselamatan, ya, kalau memungkinkan juga bagaimana teknis ataupun operasional sesuai dengan skupnya, termasuk juga tips-tips bagaimana berkomunikasi yang efektif selama bekerja. Ya, karena apa? Kalau bicaranya bekerja, ada komunikasi dasar yang harus dilakukan supaya bisa sinkron dengan tujuan organisasi dan dibuatnya SOP yang ada di tempat kerja kita. Nah, kita juga bisa melakukan improve dari sudut pandang tim kerja kita. Maksudnya adalah diskusikan, kalau saya belajar ya dari guru saya, salah satu direktur pertambangan di tanah air, sudah puluhan tahun pengalamannya, kalaupun ada problem, kita alokasikan waktu khusus, ya, duduk bersama, ajak mikir, ya, siapkan datanya dulu. Apa yang mau kita improve secara fokus? Misalkan ada case injury, siapkan datanya, buat secara komprehensif, ajak dialog, libatkan personel yang kompeten, buat dalam satu wadah, diskusi bareng-bareng, kira-kira ada ide apa ya, sehingga bisa dikemas dalam improvement yang sederhana, gampang dilakukan, gampang dimonitor, dan juga dijalankan sepenuh hati dengan komitmen. Dari sudut pandang sistem, kita juga harus lihat, apakah sistem keselamatan yang ada kita buat sudah sesuai dengan kondisi dan situasi. Misalkan prosedur, jangan sampai membuat prosedur yang sulit dilaksanakan sehingga tidak applicable, tidak praktis, dan membuat orang shortcut. Yang kedua, bagaimana kita secara sistem ini mendaratkan melalui campaign. Kita sudah melakukan campaign belum dengan baik, dengan optimal, yang mudah diterima, gampang dipahami, ya, dan juga tidak mudah dilupain. Artinya kita harus atur bagaimana refreshment atau mekanisme sosialisasi yang efektif, bisa menggunakan audiovisual ataupun media yang lain seiring perkembangan teknologi. Dari sisi keterbukaan, ya, dari duduk bareng tadi kita seharusnya mendapatkan input yang bagus, ya, dengan catatan kita harus tenang. Dalam artian segala macam problem kita harus urai satu-satu sesuai duduk perkaranya, ya. Jangan sampai kita terlalu banyak membuat improvement tetapi tidak fokus. Nah, ini harus kita atur sedemikian rupa. Selanjutnya kita juga perlu lihat dari sisi teknis ataupun operasional. Bagaimana kondisi di lapangan harus kita atur dari sudut pandang lingkungan, fasilitas pekerjaan untuk mengakomodir SOP yang sudah kita tetapkan. Nah, ini penting karena apa? Kalau kita minta tim kerja melakukan tugas tanpa dibekali kompetensi, tanpa dibekali prasyarat keselamatan, peralatan kerja yang memadai termasuk lingkungan, nah ini akan sulit, ya, sehingga problem-problem yang ada tidak dapat diurai dengan mendetail. Selanjutnya, bagaimana sih kita supaya terbuka, ya, dengan rekan-rekan di lapangan dari praktek yang pernah saya lakukan, ya. Satu, observasi ke lapangan, ajak diskusi ke lapangan, ya. Ajak misalkan kalau ke workshop ke teman-teman mekanik sama pengawasnya, kita minta mengamati salah satu aktivitas khusus, ambil satu hal yang berisiko tinggi, ajak diskusi, kasih pertanyaan terbuka, dan bagaimana kita menggali ide, kira-kira apa nih yang berisiko, pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana kita harus melakukan ini dengan aman, ya, mengingat kalau pekerjaan ini berisiko menimbulkan cedera dan segala macam.
Dari sana akan timbul pemikiran terbuka. Nah, dari situ kebukalah jalan. Bagaimana kita menyiapkan alat, personil, infrastruktur dengan baik untuk menunjang pekerjaan. Sehingga kawan-kawan ini bisa bekerja dengan nyaman. Sama halnya dengan SOP. Kalau saya membuat SOP, yang saya lakukan adalah persiapannya saya membentuk tim kecil gitu ya. Kita buka SOP, yang kedua buka referensi lain yang terkait, yang ketiga undang personil yang terlibat dalam SOP tersebut yang ada hubungannya. Misalkan ada mekanik, operator, pengawas maintenance, pengawas operasional ya. Sehingga SOP ini dibuat dengan secara bersama. Tapi ingat, SOP yang dibuat harus mempertimbangkan perilaku yang bisa timbul akibat melaksanakan pekerjaan. Sehingga friendly user gampang dipahami dan juga gampang dilaksanakan. Tentunya dengan kita ajak bersama-sama, ini akan menjadikan rasa memilikinya tinggi dan kepedulian untuk menjalankannya. Nah, ini sederhana, silakan dicoba. Ya, saya pernah melakukan ini dalam rentang waktu yang cukup lama. Termasuk untuk komunikasi interaktif, Safety Talk saya kemas dengan mengalokasikan waktu Safety Talk. Saya atur dalam ruangan tertutup. Saya buat slide presentasi sederhana. Kemudian saya variasikan dengan video dan motivasi. Kita atur waktunya. Padatkan temanya pada bahasan fokus mengenai critical item. Misalkan logout, bagaimana sumber energi, bagaimana melakukannya, bagaimana kalau terjadi kegagalan, dan apa yang seharusnya kita lakukan. Setelah kita kemas paparan presentasi, kita ajak diskusi secara terbuka. Ternyata ini sangat mendorong rekan-rekan semuanya lebih terbuka. Pak, saya lebih happy dengan metode seperti ini. Ya, karena apa? Saya bisa bertatap muka, berkonsultasi atau tanya jawab, dan mendapatkan paparan yang clear. Tentunya untuk momen ini kita harus siapkan dengan detail ya mengenai apa yang akan kita sampaikan supaya dalam sesi diskusi tanya jawab ini terstruktur, tersistematis sehingga menghasilkan output dan menggugah pola pikir rekan-rekan kita untuk bekerja dengan aman. Nah, berikutnya kita juga harus lihat ya dari sisi kebijakan manajemen. Bagaimana kebijakan yang kita buat? Apakah terlalu banyak ya? Atau seperti apa? Ya kita lihat dalam organisasi kita. Kalau dari experience saya, kita bisa buat nih top 3 ataupun top 5 ya kita bisa coba. Sehingga gambaran-gambaran besar ini bisa dilaksanakan. Tidak membuat teman-teman ini terforsir tenaganya, terforsir pikirannya untuk mengerjakan tugas yang banyak dalam satu momen. Nah ini penting ya. Supaya bisa bekerja dengan totalitas, improvementnya berkelanjutan, dan juga bisa mengajak kebersamaan dalam sebuah tim ini untuk optimal dalam mencapai tujuan organisasi. Nah yang terakhir, dari kesemuanya, jangan lupa kita buatkan komitmen untuk menjalankan apa yang sudah kita sepakati bersama. Kontrol dengan baik, buatkan time frame-nya, evaluasi bersama, bagaimana mengenai problem dalam perjalanannya dan bagaimana manajemen melakukan support dengan baik agar bisa dikawal, dievaluasi, dan optimalkan apa yang sudah dikomitmenkan bersama-sama. Tidak lupa pula segala macam upaya dalam situasi saat ini dalam masa pandemi sesuaikan dengan protokol kesehatan. Bungkusan yang terakhir, ikhtiar kita rasanya tidak lengkap kalau tidak kita lengkapi dengan aspek spiritual. Selalu meminta doa kepada Allah SWT, minta doa sama keluarga kita supaya ikhtiarnya kita juga diijabahin, dimudahkan sama Allah SWT. Semoga informasi bermanfaat, ya, praktis, ya, dan juga bisa meningkatkan keterbukaan komunikasi untuk menunjang produktivitas dan keselamatan di tempat kerja kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.